Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Devina Dwi Hairani dengan NIM 14171111333174. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian saya yang berjudul pengaruh penambahan tepung jangkrik kalung dalam pakan komersil terhadap pertumbuhan dan survival rate benih ikan nila larasati. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung jangkrik kalung yang didapatkan dari pembudidaya asal Kediri, Raja Jangkrik yang telah dibudidayakan selama 20-25 hari. CMC sebagai perekat dan pakan komersil berupa pelet apung. Ikan uji menggunakan ikan nila larasati dengan ukuran 3-5 cm yang didapatkan dari PBIAT Janti Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Menurut Noto Atmojo tahun 2010, metode penelitian eksperimental adalah suatu penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang ditimbulkan dari perlakuan tertentu. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap, sebab dalam penelitian ini hanya memiliki satu sumber keragaman, yaitu dosis pemberian tepung jangkrik kalung. Penelitian ini menggunakan 5 macam perlakuan dan 4 ulangan pada setiap perlakuan. Perlakuan yang dilakukan adalah sebagai berikut. P0, pakan komersial 100%, yaitu sebagai kontrol. P1, pakan komersial 98%, plus tepung jangkrik kalung 2%. P2, pakan komersial 96%, plus tepung jangkrik kalung 4%. P3, pakan komersial 94%, plus tepung jangkrik kalung 6%. Dan P4, pakan komersial 92%, plus tepung jangkrik kalung 8%. Penetapan dosis didasarkan dari hasil penelitian Nurini pada tahun 2014, memperlihatkan bahwa penggunaan tepung jangkrik sebagai campuran pakan sampai taraf 9% berpengaruh pada berat telur burung puyuh dan efisiensi pakan. Semakin meningkat penggunaan tepung jangkrik pada pakan sampai batas 9%, akan semakin meningkatkan efisiensi pakan burung puyuh. Disarankan untuk menggunakan tepung jangkrik sampai taraf 9% karena dapat mengefisienkan pakan. Langkah kerja yang dilakukan yaitu pertama, persiapan alat dan bahan. Akuarium yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 buah. Akuarium terlebih dahulu dibersihkan dengan cara air dan sabun, kemudian diberikan klorin agar terhindar dari penyakit. Akuarium yang telah diberikan klorin kemudian dibilas dengan air dan dikeringkan. Akuarium yang telah kering diberi air tawar, kemudian dilakukan aerasi selama 24 jam untuk meningkatkan kandungan oksigen terlarut yang ada dalam akuarium. Penebaran benih ikan nila dilakukan pada pagi atau sore hari dikarenakan pada waktu tersebut suhu sedang rendah. Persiapan pembuatan pakan, bahan-bahan yang digunakan seperti pakan komersial, tepung jangkrik, dan CMC. Kegiatan pembuatan tepung jangkrik yaitu memuasakan jangkrik selama 24 jam untuk mengosongkan abdomennya. Kemudian jangkrik yang telah dipuasakan dipindahkan ke dalam wadah dan dikukus selama 20 menit. Tahap selanjutnya adalah proses pengeringan menggunakan oven dengan suhu 75 derajat Celcius selama 6 jam agar jangkrik menjadi kering. Ini dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling dan mengayak dengan menggunakan saringan ukuran mes kecil sehingga memperoleh tepung pelet yang siap digunakan. Bahan pakan yang sudah siap digunakan maka akan ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik sesuai dengan kebutuhan pakan ikan. Bahan pakan yang telah tercampur kemudian dicetak, dipotong-potong sesuai bukaan mulut ikan, dan dikeringkan selama beberapa hari dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Ikan nila dipelihara dalam akuarium dengan ukuran 40 x 30 x 20 cm persegi, sebanyak 10 ekor selama 40 hari. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari pada pukul 8 dan 4 sore, dengan tingkat pemberian pakan sebanyak 3% dari berat rata-rata tubuh ikan nila larasati. Akuarium dibersihkan setiap 3-4 hari sekali pada sore hari sesudah pemberian pakan dengan cara menyiponnya, sehingga tidak mempengaruhi kualitas air pada media pemeliharaan ikan. Pengukuran kualitas air seperti suhu, DO, dan pH dilakukan setiap hari.
amonia dilakukan pengukuran setiap seminggu sekali. Parameter yang diamati yaitu parameter utama dan parameter penunjang. Parameter utama diantaranya GR, SGR, dan SR. RGR sendiri yaitu pertumbuhan mutlak, di mana pertumbuhan bobot rata-rata ikan setiap hari. Pertumbuhan bobot dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menimbang semua ikan pada setiap akuarium, kemudian dihitung dengan rumus GR sama dengan WT kurangi WO per T. T adalah periode pengamatan, WT bobot rata-rata individu ikan waktu ke T, dan WO bobot rata-rata individu ikan ke 0. SGR atau laju pertumbuhan spesifik, yaitu laju pertumbuhan harian atau persentase pertambahan bobot ikan setiap harinya. Perhitungan SGR dilakukan dengan menimbang bobot semua ikan pada setiap pelakuan setiap 1 minggu sekali, kemudian dihitung dengan rumus. SR yaitu survival rate atau tingkat kelangsungan hidup, adalah persentase jumlah ikan yang hidup setelah dipelihara dibandingkan dengan jumlah pada awal pemeliharaan. Pada penelitian ini, perhitungan jumlah ikan pada setiap perlakuan dan ulangan dilakukan setiap seminggu sekali hingga akhir pemeliharaan. Nilai SR dihitung dengan rumus SR sama dengan NT per N0 kali 100%, yaitu NT jumlah ikan yang dihasilkan pada waktu T, N0 jumlah ikan awal pada saat ditebar. Dan parameter lain yang diukur yaitu parameter penunjang. Parameter ini digunakan untuk melengkapi data dari parameter utama, diantaranya yaitu suhu, DO, pH, dan amonia dalam air.